Baik rekan-rekan setia Tuman FM, kita lanjutkan kembali dalam program Badatang atau Belajar dari Tuntung Pandang dengan tema atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 SD, Bu ya? Ya. Oke, dengan tema subtopiknya adalah puasa. Oke, masih bersama dengan Ibu Martinah dan juga Ibu Nanik Wiratna. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Baiklah anak-anak ustazah, tadi sudah kita bahas tentang keistimewaan puasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita tahu kalau puasa itu sebenarnya memang benar-benar disyariatkan, bukan hanya amalan manusia biasa, tetapi memang dibawa oleh Rasulullah dan langsung diperintahkan oleh Allah sendiri. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 183 sampai 184 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, anak-anak ustazah, dari dalil tadi kita mengetahui bahwa puasa itu sungguh mulia di hadapan Allah. Dan balasannya adalah ketika di akhirat kelak kita Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau memerintahkan orang yang suka berpuasa untuk memasuki surga itu melalui pintu yang sangat spesial, yaitu pintu Ar-Rayyan. Nah, anak-anak ustazah mungkin ada yang namanya Ar-Rayyan nih yang kelas 5. Nah, anak-anak ustazah begitu cantik ya namanya, itu bagus banget kalau ada yang namanya Ar-Rayyan. Berarti itu doa untuk kalian sudah disematkan oleh orang tua bahwa Ar-Rayyan itu adalah pintu bagi orang-orang yang suka berpuasa. Sepertinya banyak ya Ustazah Nenek yang nama Ar-Rayyan di Ustazah kita. Mudahan nih yang namanya Ar-Rayyan benar-benar mereka jadi para ahli ibadah, ahli puasa ya, dan kelak masuk ke dalam Jannatul A'la dengan Jannatul Firdaus melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, selanjutnya Ustazah, kita akan masuk ke ketentuan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tentunya dikerjakan saat bulan Ramadan. Tidak bisa kita sembarangan, hari ini Ustazah ulum puasa Ramadan, tidak bisa seperti itu. Jadi harus puasa Ramadan, dan bukan juga dengan mengikuti tanggal Masehi Ustazah atau kalender Masehi yang mengikuti peredaran matahari, tidak. Tetapi kita mengikuti, bukan peredaran matahari ya, bumi ini matahari maksudnya, tetapi kita mengikuti kalender Hijriyah. Nah, Hijriyah itu perhitungannya bulan. Iya. Benar Ustazah. Nah, kapankah bulan Ramadan tiba? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil, yaitu orang yang berakal dan memang dipercaya untuk melakukannya. Dan Ustazah, biasanya kita melihat ya setiap sebelum Ramadan pasti nih pada abut nih di rumah melihat TV, menunggu keputusan dari Kemenak, dari Menteri Agama. Tidak ya, biasanya nunggu-nunggu seperti itu. Iya, dari MUI, Kemenak dan lain sebagainya untuk melihat. Nah, itu disaksikan, ya ini istilahnya ru'yah ya, bukan ruqyah yang orang untuk pengusiran jin. Jangan salah paham. Iya, ya ini ru'yah bukan ruqyah ya. Jadi ru'yah berarti melihat hilal. Nah, kemudian menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari.
Hal ini dilakukan apabila terjadi cuaca buruk seperti sekarang ini, sering mendung Ustazah ya. Jadi kadang pandangan orang itu untuk melihat hilal itu agak sulit. Biasanya karena Rasulullah SAW sendiri sering melakukan puasa itu 29 hari. Nah, pada hari tertentu mungkin pada bulan Ramadan yang tidak biasanya misalnya sering mendung, maka digenapkan menjadi 30 jika hilal tidak terlihat di sebelum untuk menentukan 1 Syawal. Nah, itu jika di tanggal 29 mungkin ke tanggal 30 kita nih masih ragu apakah itu sudah masuk 1 Syawal. Nah, jika hari mendung maka digenapkan menjadi 30 hari. Jadi kalau seumpama kita dalam keadaan ragu tadi ya, karena tidak bisa melihat, lebih baik digenapkan daripada kurang gitu. Nah, begitu kurang lebih Ustazah. Itu kalau memang benar-benar tidak terlihat ya. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang juga kan masih bisa dilihat dengan teropong atau yang lainnya. Tetapi itu memang tidak menutup kemungkinan walaupun ada teropong seperti itu, ketika cuaca tidak mendukung, nah pandangan juga akan sulit ya untuk melihat hilal. Kemudian dengan ilmu hisab atau ilmu perhitungan ini memang ada ketentuannya, memang ada para ahli hisab sudah menentukannya. Misalnya ahli falak, ahli astronomi, tapi bukan ahli astronomi yang untuk ramal-ramal Ustazah, bukan untuk zodiak, bukan ya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustazah, dalam berpuasa ada yang namanya syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib ini siapa sih mereka? Nah, syarat wajib siapa yang boleh berpuasa dan ibaratnya sudah wajib dan tidak boleh lagi meninggalkannya. Nah, yang pertama yaitu beragama Islam. Walaupun anak-anak Ustazah, ada orang, mungkin kita punya teman yang non muslim, aku mau ikut puasa Ramadan. Silakan saja mau ikut, tetapi pahalanya mungkin dan dari syarat tadi puasanya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena amalannya tertolak. Karena syaratnya yang pertama itu seorang muslim, bukan masuk syarat wajibnya ya. Iya, ini tidak termasuk syarat wajib berarti. Kemudian berakal. Berakal ini siapa saja? Nah, bukan orang yang sedang mabuk, bukan orang yang sedang pingsan, bukan anak kecil yang masih bayi, mungkin umur 1 tahun 2 tahun walaupun sudah bisa jalan itu dihitung belum berakal. Dan bukan orang gila. Orang gila walaupun terlihat sehat baik saja, dewasa tapi dia gila juga tidak termasuk walaupun dewasa wajib ya. Muslim dewasa tetapi ternyata dia gila, mohon maaf, puasanya tertolak atau tidak dianggap berpuasa ya. Kalau walaupun memaksakan diri berpuasa, mungkin saat dia sadar ternyata kambuh lagi gilanya. Ternyata Ustazah ulun pernah mendengar ya, ternyata orang gila tuh ada saatnya sadar dan kemudian mereka akan kembali lagi kadang ke kondisinya untuk gila lagi. Nah, seperti itu. Kemudian balik. Nah, anak Ustazah kelas 5 ini biasanya sudah mulai balik ya Ustazah ya. Kebanyakan anak-anak sekarang kalau tidak salah cepat ya dibanding dulu, tidak tahu apa pengaruh apa ya. Iya Ustazah, benar. Sekarang anak-anak Ustazah mungkin yang sudah kelas 5 yang akhwat atau yang perempuan sudah ada yang mulai haid, yang ikhwan atau yang cowoknya sudah mulai berubah suaranya, itu tanda-tanda balik. Maka tidak boleh lagi meninggalkan namanya puasa. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Mampu di sini berarti dia memang punya kekuatan, sehat. Karena orang yang sakit, misalnya sakitnya ya lumayan parah lah. Kalau mungkin sakit sekedar sakit pilek misalnya, cuma wahin-wahin kayak itu sudah kayak musim sekarang ini, tapi badannya baik-baik saja, ya tetap puasa. Ada misalnya mampu, bukan penyakit parah. Nah, misalnya sakit perut atau mahnya kambuh, Ustazah memang tidak bisa lagi untuk menahan puasa, maka itu lebih baik berbuka. Allah tidak memberatkan kita ketika kita memang memiliki sebuah penyakit atau halangan untuk melakukan puasa. Namun jangan lupa diqadha ketika sudah di luar bulan Ramadan. Ya, sudah sehat nanti. Nah, anak-anak Ustazah, begitu juga dengan orang yang sudah tua renta. Orang tua renta sebenarnya kalau masih sehat atau mampu, biasanya mereka akan tetap berpuasa. Tetapi kadang memang ternyata tenaga atau kemampuan itu sudah tidak ada Ustazah. Nah, mereka boleh tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah, yang itu setiap hari dengan memberi makan 1 orang miskin. Oke. Kalau khusus untuk orang jompo ini tidak mau qada ya Ustazah, karena tadi pertimbangannya dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk Ramadan aja tidak bisa Ustazah, apalagi puasa menggantinya dengan memberi fakir miskin makan. Iya, benar Ustazah. Selanjutnya kita masuk ke syarat sah puasa. Ternyata bersyarat loh anak-anak Ustazah.
Apa sih syaratnya? Yang pertama yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, anak-anak ustazah ini, misalnya mungkin anak-anak SD ini ustazah yang kelas 5 atau kelas 4, 5, 6 mulai pada haid. Ustazah ulun supan ustazah hai. Daripada ketahuan ulang kekawanan ulun tetap aja puasa. Duh, jangan sampai ya. Itu capek sendiri nak. Karena itu puasanya tidak sah dan tetap harus mengqadha. Jadi 2 kali. Lebih baik ya sudah, kalau memang haid selesaikan haidnya, mandi mungkin 5-6-7 hari semingguan begitu. Nanti kalau sudah selesai ditanya sama orang tuanya mungkin ya bagaimana haid itu harusnya sudah selesai, mandi bersih, baru sambung puasanya lagi. Misalnya tanggal 1 haid, kemudian selesai tanggal 7 mandi bersih, maka tanggal ke-8 besok harinya harus puasa. Nanti setelah selesai bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, nah boleh kita mengqadanya. Ya, banyak. Dan tentunya juga harus ada adab juga ya bagi yang berhalangan puasa, seperti kata Hayat tadi, tidak makan sembarangan asal-asalan seperti bukan bulan Ramadan juga ya, ada adabnya. Kita makannya harus jangan diusahakan tidak terlihat oleh orang yang puasa, karena apalagi punya adik ustazah. Iya, bagian dari adab sebagai seorang muslim. Apalagi adiknya baru belajar ustazah nanti. Kakak nggak puasa. Ulun 4 maeng. Jadi harus memang benar-benar memperhatikan adabnya juga. Benar ustazah. Kemudian nifas. Anak ustazah tahu apa itu nifas? Nah, nifas itu adalah melahirkan. Misalnya ibu kita di rumah melahirkan adik bayi, ternyata beliau biasanya akan mengeluarkan darah nifas. Nah, itu pun harus ditunggu kurang lebih sama seperti haid. Bila sudah selesai baru boleh berpuasa. Nanti diqadha setelah bulan Ramadan. Ya, walaupun agak berat mungkin bagi ibu melahirkan, ibu menyusui, pertama nanti itu memang ada aturannya tersendiri lagi. Kemudian syarat sah puasa yang kedua yaitu pada waktu yang diperbolehkan puasa. Itu bulan Ramadan tanggal 1 sampai misalnya tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Kemudian waktu yang diharamkan ada. Tidak semua hari kita boleh berpuasa. Ustazah ulun hendak puasa biar ulun masuk babur rayyan. Setiap hari berpuasa selama hidup. Tidak bisa seperti itu. Sesuai aturan ya, Ustazah. Ada aturan mainnya. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa yang pertama Idul Fitri. Jangan sangka anak-anak ustazah ulun ini masih semangat bulan Ramadan. Nah, ternyata ulun hendak puasa esok. Biar aja orang makan esok makan enak, ulun hendak puasa. Tidak bisa. Nah, ternyata Idul Fitri atau 1 Syawal itu termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya kurban Idul Adha itu tidak boleh juga. Kemudian hari tasyrik yaitu hari setelahnya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah setelah hari raya kurban tadi juga diharamkan untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa adalah hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, rukun puasa ini juga termasuk wajib kita laksanakan karena merupakan rukun. Apapun yang berupa rukun, mungkin rukun sholat atau rukun puasa, itu harus hal yang paling kita utamakan ketika pelaksanaannya. Yang pertama yaitu niat. Ternyata misalnya nih, kita tidak berniat sama sekali. Kita tahu esok 1 Ramadan orang mulai berpuasa, dia tidak berniat. Enggak. Disangkanya ini karena belum mengaji, saya belum tahu namanya niat. Dia enggak niat. Nah, kecuali orang itu mungkin sudah berniat nih, esok ulun puasa, walaupun dia tidak mungkin nawaitu sebenarnya, tapi itu insya Allah sudah dianggap berniat. Walaupun di dalam hati sudah berniat untuk puasa. Benar ustazah. Masalah lafaz itu tidak masalah. Misalnya ustazah nih lupa nawaitu shauma ghadin ada ifar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi taala. Ustazah ulun lupa, tapi ulun sudah puasa dalam hati nih, tapi ulun lupa nawaitu. Tidak masalah. Nawaitu itu sendiri baratnya itu untuk memantapkan hati kita ya, makanya dilafalkan di lisan para ulama, walaupun ini sebenarnya bukan sunnah sebenarnya, tetapi ini daripada para ulama untuk mengajarkan kita, terutama untuk memantapkan niat kita apa yang akan kita kerjakan ya ustazah untuk niat ini. Nah, yang wajib itu adalah yang kita ada di hati. Aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Nah, kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Terbit fajar berarti kurang lebih azan subuh. Tenggelamnya matahari kurang lebih kita maghrib, sudah boleh berbuka. Nah, anak-anak ustazah ternyata di Mekah sana, misalnya di Saudi Arabia, ustazah belum pernah nih. Cuman ustazah ulun bisa mendengar dari ustaz aja ya, kalau ternyata di sana 2 kali azan. Ternyata di zaman Rasulullah, azan yang pertama itu kita boleh masih makan sahur. Iya, ini sedikit banyak jauh sekali bedanya. Dapat juga ya masalahnya. Iya, itu memang kalau azan yang pertama kalau di Mekah itu masih boleh makan karena masih sahur. Azan kedua yang itu benar-benar subuh kayak kita. Kalau kita di Indonesia sekali azan itu memang itu sudah masuk subuh fajar, harus berhenti makan sama sekali. Nah, kalau di Mekah azan yang kedua itu yaitu yang sama dengan kita di Indonesia, azan yang kedua itu ya subuh. Azan yang pertama itu masih boleh sahur. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada tadi rukun puasa sudah kita laksanakan, oke, niat sudah mantap. Ternyata nih sudah kada makan bisa aja saja minum. Nah, ternyata ada lagi nih. Yang pertama yang membatalkan puasa, kalau puasanya batal otomatis harus diqadha. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan dengan sengaja. Dan pernah ustazah lupa makan sampai kenyang puasa Ramadan tapi benar-benar lupa, pian kira itu siang. Pernah ustazah. Nah, kira seperti itu kira-kira datang nggak ya? Kalau kita lupa sepertinya itu kan di luar dari kendali kita ya. Nah, benar ustazah. Berarti puasa ustazah berarti tetap sah ya. Kita memang benar-benar lupa. Iya. Bukan sengaja kalau lupa itu berarti ya. Tapi ustazah seandainya kita makan, memang lupa nih tengah-tengah ternyata sekalian puasa, tanggung nih makan, itu batal. Beda cerita, beda kisah. Harusnya ketika kita ingat langsung berhenti. Iya, ketika kita ingat langsung berhenti, silahkan berkumur. Nah, keluarkan, misal kalau masih di mulut, keluarkan, ya. Nah, begitu. Tapi misalnya sampai kenyang, misalnya minum 1 gelas, ustazah, ulun tuh melihat kulkas, ya Allah, kepanasan banget sih minum, blek. Ternyata baru ingat. Nah, itu ternyata itu memang rezeki sudah, memang benar rezeki dan tidak apa-apa asal kata kuncinya tidak dengan sengaja. Kemudian minum dengan sengaja. Misalnya ada hobi renang ustazah. Sengaja ustazah udah mau renang, boleh. Tapi selajur. Ternyata langsung sambil minum, sekali menyelam minum air. Ternyata itu batal. Tetapi misalnya nih saking semangatnya nyemplung, tidak ada niat sama sekali untuk minum air kolam, nyemplung ternyata masuk nih ke mulut, kan sering tuh terteguk. Nah, ternyata itu tidak membatalkan puasa kalau memang tidak sengaja. Tapi misalnya sudah airnya baru sampai di mulut, ya keluarkan kalau memang masih bisa dikeluarkan. Kemudian muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah karena sakit misalnya dan kita masih bisa menahan puasa, silahkan, puasa kita masih sah. Tetapi jika muntahnya nih karena disengaja bisa mencolok tangan nih ke mulut sampai muntah, nah itu batal puasa. Tapi kalau berarti muntah yang dibuat-buat ya. Kalau muntah ketika kita sakit kan biasanya kebanyakan orang sakit muntah ya. Itu tidak misalnya, apa-apa berarti saja. Iya, kita kan misalnya kalau mungkin agak sedikit naik darah atau lagi mual misalnya mah kambuh misalnya bisa aja orang mau muntah, nah itu sampai keluar muntahnya misalnya nggak apa-apa. Ustazah, tapi misalnya karena saking takutnya kalau batal puasanya, udah mual aja ustazah, tapi nggak ada yang keluar, batal kada? Ya nggak batal, syarat muntah itu ya ada yang keluar, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, gila. Misalnya dia nih sehat-sehat aja, waras aja, ternyata kecelakaan nih siang hari, misalnya terbentur, ternyata akalnya hilang atau menjadi gila atau bagaimana untuk pingsan, maka puasanya batal. Gila, mabuk, pingsan atau berubah akal. Mabuk di sini bisa berarti orang minum alkohol atau bisa saja tidak, misalnya mabuk karena tercium misalnya bau-bauan tertentu misalnya, atau sedang di perjalanan bisa juga mabuk. Tapi misalnya kalau misalnya perjalanan tidak sampai muntah, cuma mabuk perjalanan, insya Allah nggak apa-apa. Cuman kalau mabuk di sini dalam artian mungkin bisa terhirup dengan sengaja, mungkin ada sampai yang parah gitu mabuknya. Kan ada nih sekarang yang misalnya jenis-jenis bahan kimia tertentu memang disengaja untuk membuat mabuk, nah menghilangkan akal, nah itu. Kemudian pingsan
apalagi minum khamar ya, minum alkohol itu sengaja sudah minum, mabuk lagi. Sudah double, sudah dosa, sudah apalagi belum Ramadan. Pingsan dan berubah akal. Yang kelima, keluar darah haid bagi perempuan, ini sudah kita singgung tadi. Yang keenam, keluar darah nifas bagi ibu melahirkan. Tadi misalnya kalau kita haidnya Ustazah ulun tuh haid sebelum azan subuh masih oke, ya berarti nggak usah puasa esoknya. Tapi misalnya nih asar parak berbuka, ternyata keluar darah haidnya jam 5:30 parak atau jam parak azan nih ternyata keluar, iya batal. Iya, walaupun kita sudah puasa seharian ya, tetap batal. Ya nggak apa-apalah, pokoknya nanti insyaallah dengan kita insyaallah dengan mengqadha itu insyaallah dapat kebaikan. Kenapa? Berarti kita ada namanya ketaatan dan kejujuran dalam diri sendiri. Ya. Kemudian begitu juga dengan ibu melahirkan. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik ya. Murtad ini benar-benar luar biasa, sudah itu keluar dari Islam, berarti bukan seorang muslim lagi, langsung puasanya batal. Ustazah, orang tuh kada tahu dimurtadkan orang, misalnya tidak tahu kalau itu ada kita, kalau dia tidak tahu berarti itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau memang ada, karena ada motif orang tertentu kita tidak tahu ya Ustazah. Tapi kalau memang itu ternyata bukan misalnya satu amaliyah untuk orang non muslim, ya insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja memang tahu keluar dari Islam, maka gugurlah semua amal ibadah dari dia lahir ibaratnya sampai detik itu hangus, benar-benar nol, mungkin sudah minus. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita mati dalam keadaan Islam ya. Kemudian dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Baiklah anak-anak ustazah, untuk materi selanjutnya mungkin bisa kita bahas lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Ibu Nanik Wiratna terkait puasa. Dan tentunya juga kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini ingin meminta kesimpulan nih mungkin dari Ibu Martina dan Ibu Nanik Wiratna terkait topik puasa ini untuk mata pelajaran puasa agama Islam untuk kelas 5 SD. Silahkan Ibu Martina atau Ibu Nanik, silahkan. Sedikit menarik kesimpulan secara garis besarnya, materi kita hari ini adalah tentang ibadah puasa Ramadan. Yang mana ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan ibadah wajib ya, puasa wajib, bukan sunnah. Kalau wajib berarti ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada, seperti masuk syarat wajib, masuk syarat syah yang sudah kita bahas tadi ya, syarat wajib apa aja, syarat sahnya apa aja, kemudian rukunnya juga begitu. Nah makanya sebelum kita melaksanakan puasa ini, kita sebaiknya dan sudah seharusnya mengetahui dulu bagaimana tata caranya. Jangan sampai kita melaksanakan puasa aja tanpa mengetahui, tanpa ilmu ya. Iya, tanpa ilmu. Jadi segala sesuatu itu termasuk puasa harus dilakukan sesuai dengan ilmunya dulu, baru kita praktekkan agar tidak sia-sia. Jangan sampai kita puasanya sia-sia. Tidak mau kan kita melakukan sesuatu dengan sia-sia, apalagi kita sudah menahan lapar dan haus, tapi kita mengabaikan syarat wajib, syarat sah, rukunnya begitu ya, sehingga puasanya itu tidak bernilai ya, seperti itu. Jadi beruntung sekali ya anak-anak sekarang sudah mendapatkan pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi gunakan waktunya dengan baik. Berbeda mungkin dengan orang-orang di luar sana, mungkin banyak sekali yang ingin menuntut ilmu tapi tidak punya kesempatan dengan baik. Jadi gunakanlah kesempatan kalian dengan baik. Ketika menuntut ilmu harus benar-benar dengan serius ya. Jangan sampai membuang-buang kesempatan. Benar. Kasihan orang tua kita sudah membiayai Ustazah ya. Iya. Ya mungkin itu saja kesimpulannya materi hari ini ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini yang tinggal sekitar 90 harian lagi ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan juga, bisa melaksanakan
dan ibadah kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya Ustaz. Iya, amin. Ingin sekali ya kita tatap muka dengan siswa kita. Kurang lebih 1 semester lebih sudah kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak secara tatap muka langsung ya. Oke, baik. Itu tadi ya penjelasan penutup. Mungkin tambahan dari Ibu Nani kita Sudah? Cukup? Oke, baik. Dan ini seperti disampaikan tadi ya, ada perasaan rindu sekali dari ibu-ibu guru kita, bapak guru juga yang sudah rindu sekali untuk ketemu anak didiknya. Semoga saja seperti yang didoakan tadi, pandemi ini segera berlalu sehingga kebijakan pemerintah juga bisa mengambil keputusan yang tepat, khususnya untuk pendidikan kita ya, agar bisa tetap muka lagi. Baik rekan pendengar setia Tuntun FM, demikian yang bisa kami sampaikan dalam program kali ini, yaitu program Badatang atau Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sekali lagi kami dari Radio Tuntung Pandang FM beri terima kasih kepada Ibu Martina dan juga Ibu Nanik. Terima kasih sudah berbagi dengan kita di sini. Semoga bermanfaat untuk anak murid kita di rumah. Maaf juga atas segala kekurangannya. Iya, sama-sama mohon maaf juga atas segala kekurangan. Dan baik rekan pendengar, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya David mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.